Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga keadaan kalian saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kalian hingga saat ini tetap semangat ya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas materi kelas 11, yaitu bab 1 tentang hak asasi manusia. Sebelumnya biasa, mari kita amati dulu gambar berikut ini. Nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mencoba membuat pertanyaan atau beberapa rumusan terkait dengan hak asasi manusia. Baiklah, akan saya mulai. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan semenang-menang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahan. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi ke dalam periode, yaitu periode pertama, yaitu periode sebelum kemerdekaan atau kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, dan periode kedua sesudah kemerdekaan. Nah, berikut ini merupakan legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal. Jadi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Jadi sebetulnya sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, ini menandakan dimulainya berlakunya hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pada periode 1945 sampai dengan 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi 2 konvensi HAM internasional, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa dan yang kedua Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup atau the right of life, hak untuk merdeka atau the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan atau the right to property. Nah, ini akan saya coba jelaskan perbedaan hak asasi dengan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal, sedangkan hak warga negara bersifat subjektif untuk negara tertentu, misalnya Indonesia. Nah, ini adalah pengertian hak asasi yang berhasil dan bisa saya simpulkan. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrati atau fitrah dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, serta sudah dibawa sejak dalam kandungan. Nah, berikut ini adalah macam-macam hak asasi manusia, yaitu mencakup: pertama ada hak pribadi, kedua ada hak politik, ketiga ada hak ekonomi, keempat ada hak hukum, kelima ada hak asasi sosial dan budaya, keenam ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Jadi yang membedakan hak asasi manusia dengan hak warga negara, bahwa hak asasi manusia itu pertama bersifat hakiki, cirinya ya. Kemudian yang kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat permanen atau tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya.
yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bicara tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, secara teori hak asasi manusia itu lebih dahulu lahir. Namun dalam prakteknya kewajiban didahulukan. Jadi barang siapa melaksanakan kewajiban, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan haknya. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Nah, jadi ini kalau kita bicara substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Nah, berikut ini adalah merupakan nilai-nilai dasar dari Pancasila, ada sebagai berikut. Kita paham ya bahwa Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan. Jadi mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Jadi yang dimaksud dengan instrumentalnya atau nilai instrumental itu adalah tafsir daripada Pancasila itu sendiri, tafsir daripada nilai dasar. Karena kita tahu bahwa tafsir Pancasila yang sah adalah Undang-Undang Dasar 45. Oleh karenanya bahwa Undang-Undang Dasar sebetulnya berisi nilai instrumental. Tentu ini berkait dengan undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya hingga peraturan yang paling rendah. Yang berikutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa di dalam nilai-nilai dasar ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan tafsir dari Pancasila, yaitu berupa produknya peraturan perundang-undangan. Maka di sana ada peraturan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, nilai praksis ini terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik yang secara tulis maupun tidak tertulis. Nah, ini kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Nah, coba kita lihat ya pembahasannya. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang adalah: pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Dua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Tiga, sikap individualisme. Empat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Itulah 5 faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri kita atau luar diri seseorang, diantaranya pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi kan kita tahu lembaga penegak hukum ada polisi, ya, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara, ya. Jadi mungkin lemahnya dari lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, ya, dalam menegakkan aturan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Itulah 3 hal yang menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini banyak sekali, ya. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, terutama yang berlangsung sejak masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada peristiwa Tanjung Priuk 1984,
peristiwa Aceh 1990 sampai dengan 1998. Kemudian yang ketiga ada kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1993. Keempat ada kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. Yang kelima ada tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Ini yang merupakan kejadian yang mengawali awal reformasi ya. Kemudian ada lagi peristiwa kekerasan di Timor pasca jejak pendapat, yaitu pada tahun 1999. Menurut pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi jelas bahwa negara atau pemerintah lah yang bertanggung jawab di dalam melindungi, memajukan, ya, menegakkan, dan pemenuhan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM diantaranya: pertama, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia atau the obligation to respect. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau the obligation to protect. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia atau the obligation to fulfill. Dan yang keempat, kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan hak asasi manusia atau the obligation to promote. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya cukup melalui peradilan umum. Nah, berikut ini saya coba uraikan badan-badan peradilan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum. Jadi peradilan umum ini biasanya menangani kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran pidana. Kemudian ada peradilan militer, biasanya ini menyangkut kode etik anggota TNI atau Polri yang melanggar hukum. Kemudian ada peradilan agama, biasanya yang menyelesaikan kasus-kasus perceraian atau pembagian hak waris. Dan ada peradilan tata usaha negara, ini khusus bagi para pegawai atau birokrasi, ASN atau PNS yang melanggar hukum. Nah, selain keempat badan peradilan di atas, dimungkinkan ada badan peradilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat. Badan peradilan tersebut biasanya disebut dengan peradilan koneksitas. Mungkin istilah peradilan koneksitas ini kurang populer, namun pernah ada di negeri ini, terutama juga ketika menangani kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh. Jadi tidak mungkin peradilan biasa seperti peradilan umum bisa menangani masalah seperti itu, karena yang dihadirkan semua adalah tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh masyarakat, ya, termasuk juga anggota TNI, Polri, tokoh agama, ya makanya di sini peradilan ini harus spesial, bahwa menyangkut pelanggaran HAM berat biasanya menggunakan atau melalui pengadilan atau badan peradilan koneksitas. Nah, ini upaya penegakan hak asasi manusia. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Pertama, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Kedua, penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Ketiga, penuntutan. Dan keempat, pemeriksaan di pengadilan. Nah, jadi itu mungkin sebagai tambahannya. Sekali lagi, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa membuat dan menambah pengetahuan buat kalian, dan semakin paham kalian terkait dengan hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.